Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ayub. Silahkan disiapkan bukunya ya. Yuk, kita awali dengan membaca doa surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Siap, dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, sekarang buku kalian sudah siap? Kita belajar tentang Nabi Ayub. Kalian pernah mendengar kisah Nabi Ayub? Kalau namanya pasti sudah tahu. Sudah hafal lagunya tentang Nabi Ayub? Oh, maksudnya Bu Rini 25 nabi. Pasti kalian bisa. Coba ya, yuk bareng. Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, jadi Nabi Ayub itu siapa? Salah satu nabinya Allah yang diutus oleh Allah untuk apa? Untuk berdakwah, untuk mengajak manusia menyembah Allah. Nah, Nabi Ayub itu adalah salah satu dari keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi ayahnya Nabi Ayub itu bin Ishak. Jadi anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian Nabi Ayub itu sama seperti nabi-nabi yang lain, bertugas untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Nah, istimewanya Nabi Ayub adalah Nabi Ayub oleh Allah itu diberikan karunia kekayaan yang berlimpah. Jadi Nabi Ayub diberi oleh Allah ladang gitu ya, atau kebun yang luas, yang di situ ditanami dengan apa ya, buah-buahan macam-macam gitu. Dan hasilnya untuk apa? Hasilnya oleh Nabi Ayub disedekahkan. Ya, jadi umatnya, kaumnya yang membutuhkan boleh mengambil gitu ya. Jadi disedekahkan. Kemudian juga Nabi Ayub itu mempunyai ternak yang banyak, jadi kaya raya. Dan Nabi Ayub dengan kekayaannya itu dermawan, berbagi kepada orang lain. Nah, sehingga kemudian bagaimana? Orang-orang suka kepada Nabi Ayub, mau menerima dakwahnya Nabi Ayub. Nah, selain itu juga Nabi Ayub punya anak-anak yang banyak gitu ya, yang solih gitu ya. Kemudian dikisahkan juga bahwa istrinya Nabi Ayub yang bernama Rahmah adalah keturunannya Nabi Yusuf begitu ya. Nah, Alkisah kemudian ternyata setan itu tidak suka melihat Nabi Ayub yang bagaimana, kaya raya begitu ya, tapi tetap beriman kepada Allah, tetap rajin beribadah, sehingga setan itu minta kepada Allah agar Nabi Ayub diberi cobaan. Nah, cobaan demi cobaan dialami oleh Nabi Ayub bermacam-macam, dari
ternaknya mati semua. Tapi Nabi Ayub tetap beriman, tetap rajin beribadah, tetap sedekah, begitu ya. Kemudian diberi musibah lagi. Kebunnya bagaimana? Hancur. Tidak punya kebun lagi. Tapi Nabi Ayub tetap beriman, tetap rajin beribadah. Setan tambah bagaimana? Tambah wah gitu ya, mendongkol gitu ya. Sampai kemudian dikisahkan rumahnya Nabi Ayub dan putra-putranya semuanya bagaimana? Diambil oleh Allah. Sudah Nabi Ayub tinggal berdua dengan istrinya, Rahmah. Nah, dengan ujian seperti itu Nabi Ayub tetap rajin beribadah. Sehingga kemudian muncullah ujian yang berikutnya. Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit. Mungkin semacam lepra atau kusta begitu. Penyakit kulit yang itu menimbulkan bau yang tidak enak begitu ya. Sehingga kemudian kaumnya yang dulu oleh Nabi Ayub sudah disodakoi macam-macam, itu lama-lama menjadi tidak suka karena mencium bau tadi penyakit kulitnya Nabi Ayub. Nah, karena tidak suka itu kemudian bagaimana Nabi Ayub diusir oleh mereka, dikucilkan, disuruh pergi dari kampung halamannya. Nah, ketika diusir itu akhirnya Nabi Ayub hanya tinggal berdua dengan istrinya, Rahmah. Terus bagaimana? Ya sudah, mereka tinggal berdua saja di tempat yang terpencil, tidak ada orang lain. Sampai ada salah satu kisah begitu ya, riwayat gitu ya, yang mengisahkan bahwa ketika Nabi Ayub itu mau buang hajat gitu ya, mau BAK atau mau BAB begitu, itu harus dituntun sama istrinya karena penyakit kulitnya yang sudah sangat parah. Nah, kemudian karena mereka hidup terpencil dan perbekalannya habis, akhirnya istrinya Rahmah itu harus bekerja. Nah, pergilah Rahmah itu ke kota. Dia bekerja di sebuah pabrik roti. Dia bekerja di situ, kemudian setelah sore dia diberi upah roti. Kemudian dia pulang lagi gitu ya, menemui Nabi Ayub sehingga mereka bisa makan. Paginya begitu lagi. Sampai akhirnya si pemilik pabrik roti itu diberitahu oleh orang-orang, hehe, si itu loh karyawanmu itu adalah istrinya si Ayub yang punya penyakit kulit. Kalau dia bekerja di tempatmu nanti bisa ketularan begitu ya. Akhirnya bagaimana? Si Rahmah ini di PHK, diberhentikan. Akhirnya tidak punya pekerjaan lagi. Lah Rahmah kemudian mencari akal, apa yang harus aku lakukan? Nah, ada sebuah riwayat yang mengisahkan bahwa kemudian Rahmah itu menjual rambutnya. Jadi rambutnya yang panjang itu kemudian dipotong, kemudian dia jual ke sebuah seorang pedagang begitu ya, kemudian dijual. Nah, dari hasil menjual rambutnya itu Rahmah memberi makanan. Nah, setelah membeli makanan barulah dia pulang lagi menemui Nabi Ayub. Nah, karena lama berputar-putar tadi, Rahmah itu pulangnya terlambat sehingga Nabi Ayub menunggu kelamaan. Kemudian karena kelamaan itu Nabi Ayub sempat marah. Kemudian bernazar, aku akan memukul istriku 100 kali kalau dia sudah pulang nanti. Nah, setelah Rahmah pulang dan menceritakan kejadian yang dialaminya, bagaimana? Nabi Ayub menjadi apa? Tidak tega, tidak mungkin aku akan memukul istriku yang sudah berkorban untuknya. Nah, ada beberapa riwayat gitu ya yang mengisahkan bahwa ujian yang dialami Nabi Ayub itu selama 18 tahun gitu ya. Kemudian penyakit kulit yang dialami Nabi Ayub itu ada yang mengatakan selama kurang lebih 7 tahun gitu ya. Tetapi yang pasti dengan ujian yang sudah lama itu Nabi Ayub tetap beriman, tetap rajin beribadah kepada Allah. Sampai suatu saat istrinya berkata, wahai suamiku, mengapa engkau tidak minta kepada Allah
agar penyakit kulitmu disembuhkan. Nah, silahkan nanti kalian buka Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 dan 84. Di situ dikisahkan tentang doa Nabi Ayub yang mohon kesembuhan atas penyakit kulitnya. Bagaimana? Dikabulkan oleh Allah dengan cara skenario-nya Allah dong gitu ya. Jadi diberi air gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub itu menghentakkan kakinya ke lantai, ke tanah begitu ya. Kemudian muncul air gitu ya. Nah, dari air itu kemudian Nabi Ayub minum airnya, kemudian juga untuk mandi sehingga Nabi Ayub sembuh dari penyakit kulitnya yang menjijikkan, yang bau itu gitu ya. Nah, kemudian setelah sembuh bagaimana? Nabi Ayub teringat nazarnya dulu untuk memukul istrinya. Terus bagaimana? Allah mengingatkan nazarnya. Jadi agar tetap dilakukan, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu Nabi Ayub diperintahkan untuk memukul Rahmah dengan rumput, ya, dengan jerami yang dikumpulkan, kemudian dipukulkan sekali. Nah, sehingga nazarnya bagaimana? Dilakukan. Nah, itulah kisahnya Nabi Ayub. Kemudian sembuh seperti sedia kala, sehat. Nah, itulah anak-anak mengapa kemudian Nabi Ayub itu menjadi nabi yang luar biasa, ya, karena kesabarannya menerima ujian dari Allah dengan penyakit, dengan ujian yang bermacam-macam. Nah, anak-anakku, semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi Ayub, ya. Sampun kita cukupkan ya kisah Nabi Ayub. Silahkan kalian buka buku atau cari buku yang lain tentang kisah Nabi Ayub. Nanti kalian akan mendapatkan yang lebih dari kisah Nabi Ayub. Nah, kalau sudah, sekarang kita cukupkan ya. Kita tutup dengan membaca doa penutup majelis, siap? Ya. Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah ya. Bu Rini cukupkan sekian. Kalau Bu Rini ada salah, ada kurang, mohon dimaafkan. Kita saling memaafkan. Bu Rini mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.